Halo semuanya, salam kenal. Aku Kalisa Azarin, mahasiswa kedokteran yang lagi menjalankan blog Neuro Behavior Special Sense. Jangan biarkan mata kering mengganggu aktivitasmu. Di era digital, penggunaan perangkat seperti smartphone dan tablet sudah menjadi bagian penting dalam keseharian kita. Di Indonesia, menurut data Statista, tahun 2022, jumlah penggunaan smartphone mencapai 89,86 juta pada tahun 2022 dan akan terus mengalami peningkatan. Angka ini menunjukkan betapa besar ketergantungan kita terhadap gadget. Dry eye syndrome atau sindrom mata kering adalah kondisi kronis yang terjadi karena ketidakseimbangan antara produksi dan penguapan air mata. Hasilnya, clear film lapisan pelindung di permukaan mata menjadi tidak stabil, sehingga terjadi hiperosmolaritas yang memicu respon inflamasi dan kerusakan pada epitel mata. Menurut laporan TFUS DIS kedua Craig et al. 2017, kondisi ini bersifat multifaktorial dan dapat menurunkan fungsi protektif mata. Prevalensi dry eye syndrome sangat bervariasi di seluruh dunia, berkisar antara 20% hingga 50% pada populasi, tergantung pada metode diagnosis dan kondisi lingkungan. Penelitian terbaru di Frontiers in Medicine 2024 dan Journal of Dry Eye Disease 2024 menunjukkan bahwa penggunaan gadget yang intensif berkontribusi pada peningkatan kasus DES, terutama di antara pelajar dan pekerja digital. Data ini menegaskan bahwa fenomena digitalisasi juga berdampak pada kesehatan mata. Pathophysiology dry eye syndrome melibatkan beberapa mekanisme utama. Pertama, ketidakseimbangan tear film terjadi karena produksi air mata yang tidak adekuat atau peningkatan evaporasi, terutama akibat paparan sinar biru dari layar digital dan lingkungan ber-AC. Kondisi ini menyebabkan hiperosmolaritas yang memicu proses inflamasi dan kerusakan permukaan mata. Penjelasan ini didukung oleh TVOS DIS 2 dan penelitian terkini oleh Shiraki et al. Pada tahun 2024. Penderita dry eye syndrome sering mengalami gejala sebagai berikut. Mata terasa kering, terbakar, dan gatal. Sensasi seperti ada benda asing di mata. Penglihatan terasa kabur yang cenderung membaik setelah berkedip. Kelelahan mata, terutama terus menatap layar. Sensitivitas terhadap cahaya atau fotofobia. Data ini mengenai gejala ini dihimpun dari Journal of Dry Disease tahun 2024. Faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan terjadinya dry eye syndrome meliputi penggunaan gadget secara intensif yang mengurangi frekuensi berkedip, kondisi lingkungan seperti ruangan ber-AC dan iklim kering, usia lanjut dan perubahan hormonal, terutama pada wanita pasca menopause, penggunaan lensa kontak berkepanjangan, konsumsi obat-obatan tertentu yang dapat mengurangi produksi air mata. Temuan ini didukung oleh data di Shiraki et al. 2024 dan Journal of Dry Eye Disease 2024. Diagnosis dry eye syndrome melibatkan kombinasi pendekatan klinis, mulai dari anamnesis, yaitu pengumpulan riwayat penggunaan gadget dan gejala yang muncul, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik untuk mendeteksi tanda-tanda iritasi mata. Pemeriksaan penunjang yang umum dilakukan adalah uji Schirmer untuk mengukur jumlah air mata, tear breakup time (TBUT) untuk menilai kestabilan tear film, pewarnaan permukaan mata dengan fluorescein atau lissamine untuk melihat kerusakan epitel ocular, pengukuran osmolaritas air mata. Standar ini tercantum dalam laporan TFUS DIS kedua Craig et al. 2017 dan penelitian oleh Shiraki et al. 2024. Penanganan dry eye syndrome melibatkan langkah-langkah berikut. Modifikasi gaya hidup dengan menerapkan aturan 20-20-20 setiap 20 menit. Lihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Optimalisasi lingkungan dengan menjaga kelembapan ruangan dan pencahayaan yang sesuai. Penggunaan air mata buatan untuk membantu melumasi mata. Pengobatan inflamasi berupa obat topikal bagi penderita dengan gejala berat sesuai anjuran dokter, terapi suplemen, misalnya omega 3, untuk mendukung fungsi kelenjar lakrimal. Edukasi tentang pentingnya pemeriksaan mata rutin dan perubahan kebiasaan penggunaan gadget. Langkah-langkah tersebut didukung oleh studi di Frontiers in Medicine 2024 dan Journal of Dry Eye Disease 2024. Secara singkat, dry eye syndrome adalah kondisi serius akibat gangguan tear film yang semakin meningkat akibat penggunaan gadget secara berlebihan.
Kenali gejalanya, lakukan pemeriksaan secara rutin, dan terapkan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan mata dan kualitas penglihatan Anda. Ayo mulai kebiasaan Anda, kurangi durasi penggunaan gadget, istirahatkan mata dengan aturan 20-20-20. Dan pastikan Anda rutin memeriksa kesehatan mata. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Jaga mata, jaga masa depan.